Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu pada pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu bab ketiga tentang teks ceramah. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau memberitahukan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab ini. 3.5 mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. 4.5 menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. 3.6 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Dan 4.6 mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teks ceramah, Ibu mau menanyakan kepada kalian, sudahkah kalian mendengarkan ceramah pada hari ini? Ceramah apa saja yang telah kalian dengarkan? Di mana kalian mendengarkannya? Apakah di televisi, radio, atau kalian menonton video ceramah? Nah, pada keseharian kita sehari-hari tidak pernah lepas dari adanya menyimak ceramah. Kalian bisa menyimak ceramah ketika upacara bendera pada hari Senin yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, itu tadi adalah contoh menyimak ceramah secara langsung. Lalu ada juga menyimak ceramah secara tidak langsung, yakni mendengarkan ceramah melalui radio, televisi, atau menonton video melalui YouTube. Ceramah itu biasanya bertema keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Bisa juga berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kegiatan ceramah ini tidak luput dari kegiatan kita sehari-hari. Karena sehari-hari kita selalu mendengarkan paling tidak 1 atau 2 ceramah. Nah, lalu, pernahkah kalian ingin berbicara atau tampil di depan umum? Salah satu kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk tampil di depan umum adalah dengan cara berceramah. Dengan berceramah, kamu bisa membagi ilmu, membagi pengetahuan kepada orang lain yang kamu kuasai. Nah, sangat bermanfaat sekali bukan kegiatan berceramah ini? Lalu, apa sih pengertian dari ceramah itu sendiri? Apakah sama dengan pidato? Apakah sama dengan khutbah? Untuk lebih jelasnya, mari kita cari tahu pengertian tentang teks ceramah. Apa itu teks ceramah? Teks ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah seorang penceramah atau orang yang menguasai di bidangnya. Dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Seorang penceramah harus bisa menyesuaikan kondisi dan situasi yang dihadapi dalam setiap ceramah agar ceramah itu bisa berjalan dengan lancar. Harus memperhatikan juga aspek seperti suara, intonasi, gaya bahasa, sikap, gerak-gerik, dan mimik sehingga pendengar dapat tertarik dengan apa yang diceramahkan atau diinformasikan. Media ceramah bisa bertemu secara langsung atau bisa juga melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, YouTube, dan media lainnya. Bagaimana? Apakah sudah paham mengenai pengertian ceramah? Belum? Nah, jika belum, kita bedakan dengan pidato dan khutbah ya. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Persuasif ini artinya berisi ajakan ataupun dorongan kepada khalayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan. Keagamaan ya, perlu digarisbawahi atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat iman. Nah, khutbah ini seperti khutbah Jumat, khutbah apalagi yang sering kalian temukan? Khutbah salat Idul Adha, Idul Fitri. Nah, bagaimana? Sudah tahu apa bedanya ceramah, pidato, dan khutbah? Jika masih belum, Ibu ada berikan tabel perbedaannya.
Nah, berikut ini adalah perbedaan antara ceramah, pidato, dan khutbah. Bentuk komunikasi ceramah dua arah, pidato satu arah, khutbah satu arah. Topik pembicaraannya, ceramah bisa berisi keagamaan, umum, pengetahuan lainnya. Pidato umum, sedangkan khutbah keagamaan saja. Adanya interaksi, ceramah iya, interaksi antara penceramah dan pendengar, pidato tidak ada, dan khutbah tidak ada. Pendengar ceramah itu bisa dari kalangan umum, pidato kalangan umum juga, sedangkan khutbah kalangan agama tertentu. Tempat ceramah bebas, sedangkan pidato forum resmi, khutbah rumah ibadah. Pidato ini seperti pidato kepresidenan. Waktu ceramah bebas, pidato bebas, sedangkan khutbah rutin. Nah, itu tadi pengertian ceramah, lalu bedanya ceramah dengan pidato dan khutbah. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Jika belum paham, bisa kita tanyakan pada sesi diskusi. Lalu kita masuk ke ciri-ciri dari ceramah. 1. Adanya sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. 2. Disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu. 3. Terdapat komunikasi dua arah, yaitu antara pendengar dan pembicara. 4. Terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. 5. Ceramah harus memiliki tujuan yang jelas. 6. Ceramah dapat mengandung humor agar dapat menghidupkan suasana dan memberikan kesan tidak terlupakan bagi pendengar. Jadi tidak kaku, bisa diselipkan humor-humor agar pendengar itu tidak bosan. 7. Berisi argumen atau pendapat untuk menguatkan topik yang dibicarakan. 8. Memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Jadi tidak seolah-olah ceramah itu dibuat-buat oleh penceramah, jadi harus ada data dan faktanya. Jika sudah mengetahui ciri-ciri ceramah, kita masuk ke jenis ceramah. Jenis ceramah itu ada dua, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Ceramah umum bertujuan untuk memberikan sebuah nasihat dan petunjuk-petunjuk yang ditujukan kepada khalayak ramai atau masyarakat luas, bersifatnya umum. Sedangkan ceramah khusus bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk kepada khalayak tertentu dan bersifat khusus, baik itu materinya maupun yang lainnya. Misalnya ceramah pada saat Maulid Nabi Muhammad atau Isra Mi'raj Nabi Muhammad, itu pendengarnya khusus untuk agama muslim saja. Selanjutnya kita membahas tujuan ceramah. Tujuan ceramah itu ada dua. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu memberitahukan atau informatif, ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Mempengaruhi atau persuasif ditujukan agar pendengar mempercayai dan menyetujui informasi yang disampaikan oleh pembicara atau penceramah. Dan ceramah rekreatif bertujuan agar pendengar merasa terhibur dengan humor yang diberikan oleh penceramah yang memancing tawa pendengar. Lalu ada tujuan khusus ceramah, ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan khusus ini lebih jelas dan terukur pencapaiannya. Nah, ketika kalian mendengarkan ceramah, kalian pasti mendapatkan informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Informasi merupakan pemberitahuan atau pemberian kabar tentang sesuatu. Informasi itu muncul dari adanya tuturan. Tuturan dalam hal ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu tuturan langsung atau tuturan lisan dan tuturan tidak langsung atau bacaan. Nah, kegiatan mendengarkan ceramah ini sangat menarik untuk dilakukan. Ciri-ciri informasi yang baik adalah yang pertama, informasinya harus bersifat faktual. Artinya, informasi disampaikan dengan dukungan fakta yang kuat dan terjamin atau pasti kebenarannya. Kedua, informasi harus bersifat aktual. Aktual ini maksudnya informasi yang dibicarakan menjadi bahan pembicaraan yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan pada saat sekarang, atau bisa disebut informasi terkini. Bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi adalah bahasa yang akurat, tepat, padat, dan singkat.
Dan informasi yang disampaikan memiliki daya tarik atau bisa disebut informasi yang menarik. Jadi informasi itu harus menarik agar menarik minat pendengar untuk mendengarkan ceramah sampai habis. Oke, lanjut ke jenis-jenis informasi. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Termasuk jenisnya yaitu informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca. B. Informasi berdasarkan format penyajian. Format penyajian ini bentuk penyajian informasinya, biasanya dalam bentuk tulisan, gambar, atau lisan. C. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Bisa dibagi menjadi informasi daerah, nasional, ataupun mancanegara. D. Informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada, misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. E. Informasi berdasarkan kepentingan. Informasi berdasarkan kepentingan ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Informasi yang menyangkut keselamatan. 2. Informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. 3. Informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 4. Informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Nah, terakhir kita masuk ke unsur-unsur ceramah. Ada 5 ya anak-anak. Yang pertama harus adanya penceramah. Karena jika tidak ada penceramah, bagaimana ceramah itu bisa terjadi atau terlaksana? Jadi penceramah itu orang yang menyampaikan ceramah yang harus memiliki bekal ilmu yang dikuasainya. Kedua, pendengar. Lalu harus ada pendengar. Jika tidak ada pendengar, siapa yang mendengarkan ceramah yang disampaikan? Pendengar ini penerima uraian atau penjelasan dalam kegiatan ceramah. Ketiga, materi. Materi ini yaitu bahan informasi yang disampaikan ketika ceramah. Materi itu harus dikuasai oleh penceramah. Keempat, metode ceramah, yaitu cara menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada pendengar. Metode ceramah ini dapat berupa tata cara kapan pendengar boleh mengajukan pertanyaan dan bagaimana prosesnya. Terakhir, 5. Media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi ceramah kepada pendengar. Bisa melalui televisi, surat kabar, majalah, buku, internet, dan lain-lain. Nah, itu tadi materi awal kita di bab 3. Pada hari ini, jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di grup WA, dan kita melaksanakan sesi diskusi tanya-jawab. Terima kasih yang sudah menonton video, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.